Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Firmana dengan NIM 1231014 dari program studi Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkalian bersusun pendek, bersusun panjang, KPK EPB, dan juga sifat-sifat bangun datar. Soal nomor pertama dari perkalian bersusun pendek adalah 22 dikali dengan 23 sama dengan, kita cari dengan cara menyusun 22 dan di bawahnya 23. 22 dikalikan dengan 23. Untuk hasilnya, penjabaran hasilnya kita tulis di bagian sampingnya. Step yang pertama adalah 3 dikalikan dengan 2. 3 dikali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ditulis satuan. Kemudian 3 dikalikan dengan 2. Sama dengan 6. Ditulis satuan. Kemudian mendapatkan 66. Jadi kedua ini adalah hasil 66. Yang kedua, hasil dari penjumlahan perkalian selanjutnya. Setelah kita mengalihkan bagian sisi kanan, kemudian kita mengalihkan bagian sisi kiri, yaitu sisi puluhan. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Hasilnya kita tulis di mana? 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditulis satuan. Tulis di bawah angka 6 yang sebelah kiri, menyesuaikan dengan perkalian yang pertama kali. 4. Kemudian 2 dikalikan dengan 2 menghasilkan 4 juga. Dikali 2 sama dengan 4. Ditulis satuan. Lalu, yang terakhir adalah kita menjumlahkan. 6 kita turunkan saja, kemudian 6 ditambah 4 menghasilkan 10. Kita tulis 0, kemudian 1 disimpan di atas 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kita turunkan. Jadi, 22 dikalikan dengan 23 dengan perkalian bersusun pendek menghasilkan 506. Oke, soal nomor 2, perkalian bersusun pendek. Soalnya adalah 23 dikali dengan 24. Berapakah hasilnya? Caranya sama seperti tadi. Pertama kita susun dulu 23 dikali 24. Hasilnya kita tulis di sini. Kita mencari hasil dari 4 dikalikan dengan 3 dan juga 4 dikalikan dengan 2. Yang pertama, 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Caranya adalah 2 kita simpan. 2 ditulis. 1 disimpan. 2 ditulis di bawah. 1 simpan di atas.
Kemudian yang kedua adalah 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8, tapi kita tambahkan dengan 1 yang di atas menghasilkan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Maka 92 ini adalah hasil dari 4 dikali 3 dan 4 dikalikan dengan 2. 92. Lalu untuk menjaga fokus kita hapuskan satunya yang di atas ini, karena penjumlahan dan perkaliannya sudah selesai. Lalu cara yang kedua adalah 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6, ditulis satuan. Kemudian 2 dikalikan 2 sama dengan 4, kita tulis di bawah. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditulis satuan. Kemudian hasil akhirnya tinggal kita tambahkan. 2 diturunkan ke bawah. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Satunya kita simpan di atas 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka hasil dari 23 dikalikan dengan 24 dengan perkalian bersusun pendek mendapatkan hasil 552. Baiklah, perkalian selanjutnya adalah perkalian bersusun panjang. Perkalian bersusun panjang caranya akan berbeda dengan perkalian bersusun pendek. Nah, bagaimana caranya? Baiklah, soal yang pertama adalah 18 dikalikan 21. 18 dikali 21 sama dengan, perkaliannya hampir sama, yaitu dengan perkalian menurun. Namun perbedaannya terletak pada (18, 21). 1 dan 8 itu dianggap satuan, sementara 1 dan 2 dianggap puluhan. Maka di belakang 1 dan 2 ini terdapat angka 0. 18 dikali dengan 21. Yang pertama adalah 1 dikali 8 sama dengan 8. Ingat, karena ini adalah satuan maka tidak perlu ditulis angka 0. Jadi 1 dikali 8 sama dengan 8. Satuan dikali satuan. Dikali satuan. Sementara yang kedua itu adalah 1 dikalikan dengan puluhan 1. Maka 1 dikalikan dengan 10. 1 dikali 10 sama dengan 10. Satuan dikali puluhan. Maka kita tulis di bawah 8. Ingat ya teman-teman, di bawah 8, tidak di samping ini, di bawah angka 8. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah
puluhan 2 dikalikan dengan satuan 8. Maka 20 dikali 8 adalah 160. 20 dikali 8, 160. Satuan puluhan dikali satuan. Kemudian adalah puluhan 2 dikalikan dengan puluhan 1. Maka 20 dikalikan dengan 10 menghasilkan 200. Kita tulis 200. 200. Puluhan dikali puluhan. Maka keterangan di sini adalah puluhan dikali puluhan. Maka hasil akhirnya diapakan? Ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 8. 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasil dari 18 dikali 21 dengan perkalian bersusun panjang mendapatkan hasil 378. Baiklah, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah 15. Kita kalikan dengan 17. Cara yang pertama adalah apa? Yaitu satuan 7 dikalikan dengan satuan 5. Mendapatkan hasil 35. nya tulis saja angka 35. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan angka 5 kemudian menaikkan angka 3 di atas 1, tidak perlu. Maka yang kedua adalah satuan 7 ditambah dengan puluhan 1, artinya 7 dikali dengan 10. 7 dikali 10 sama dengan 70. Satuan dikali satuan. Satuan dikali puluhan. Yaitu 70. Kemudian yang ketiga adalah puluhan 1 dikalikan dengan satuan 5. Artinya 10 dikali dengan 5, tepatnya 50. 10 dikali 5, artinya apa? Satuan puluhan dikali satuan. Yang terakhir adalah satuan puluhan 1 dikalikan dengan puluhan 1. 10 dikali 10 sama dengan 100. Keterangannya apa? Puluhan dikali dengan puluhan. Lalu langkah terakhir adalah kita jumlahkan dari keempat hasil ini. 5 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah 5. 3 ditambah 7 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kita tulis angka 5. Kemudian 1 kita simpan di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, hasil dari 15 dikali 17 dengan perkalian bersusun panjang mendapatkan hasil
255. Baiklah teman-teman, tadi setelah membahas perkalian bersusun pendek dan perkalian bersusun panjang, maka kita akan beralih ke materi pembagian bersusun pendek dan juga pembagian bersusun panjang. Untuk pembagian bersusun pendek, caranya bersama dengan cara yang biasa teman-teman temui di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja. Soal yang pertama adalah 126 dibagi dengan 12. Hasil pembagian saya tulis di samping. Cara yang pertama adalah kita bagikan yang bisa dibagikan dengan angka 12, atau lebih mudahnya teman-teman pahami adalah 12 dikali berapa yang menghasilkan angka di samping. Tidak bisa dibagikan habis karena kita harus step by step. Jadi yang pertama adalah kita ambil 12. 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Satunya kita tulis di atas ini. 1. Kemudian 1 kita kalikan. Caranya adalah yang lebih mudah-mudah teman-teman pahami adalah angka di dalam ini kita bagikan dengan di luar ini. Kemudian angka di atas ini kita kalikan dengan angka di bawah ini. Ini ke sini pembagian. Kemudian 1 dan 12 itu dikalikan. 1 dikali 12 hasilnya 12. Kita tulis di angka di mana dia dibagikan. 12. Kemudian kita apakan? Kita kurangkan teman-teman. Nah, hasilnya adalah 0. Kemudian bagaimana untuk dapat dibagikan lagi? Kita turunkan angka 6. 12 dikalikan berapa untuk mendapatkan 6? Ternyata tidak bisa. Kita tambahkan angka 0. Maka di sini juga kita tambahkan angka 0. 60 dibagi 12 itu mendapatkan 5. Karena tadi kita tambahkan 0 di sini, maka kita tambahkan koma di atas ini. Maka kita tulis hasilnya di sini 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian 12 dikurang dengan 12 sama dengan 0. 6 kita turunkan. Kemudian 60 dibagi 12 sama dengan 5. 60 dibagi 12 sama dengan 5. 5 kita kalikan dengan 12. Hasilnya berapa teman-teman? Yaitu 60. 60. Kemudian 60 kita kurangkan dengan 60 sama dengan 0. Maka pembagian selesai. Jadi 126 dibagi dengan 12 dengan pembagian bersusun pendek mendapatkan hasil 10,5. Soal yang kedua adalah 130 kita bagikan dengan 10. Hasil pembagian kita tulis di sini. Maka kita bagikan dulu adalah 13 dibagi 10. Perkalian 10 dikalikan berapa yang dapat menghasilkan 13?
10 dikali 2, 20. Maka 10 dikali 1. Kita tulis hasilnya 1. 1 dikalikan dengan 10. Kita tuliskan dulu keterangannya. 13 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 10 sama dengan 10. 13 dikurang 10 sama dengan 3. 0 kita turunkan ke bawah. 30 dibagi dengan 10. 0 diturunkan. 30 dibagi 10. Berapa 30 dibagi 10? Hasilnya adalah 3. 3 dikali 10 berapa? 30. Hasilnya adalah 0. Maka hasil dari 130 dibagi dengan 10 dengan menggunakan cara pembagian bersusun pendek mendapatkan hasil 13. Baiklah, yang selanjutnya adalah pembagian bersusun panjang. Caranya akan berbeda dengan pembagian bersusun pendek. Maka teman-teman saksikan caranya bagaimana. Nah, soal yang pertama adalah 130 dibagikan 10 juga. Terus 30 dibagi 10. Caranya akan sedikit berbeda. Karena yang pertama dikalikan adalah bilangan ratusan dulu. Yang dikalikan adalah ratusan. Jadi 30 ini kita bagikan di akhir. Maka yang dibagikan terlebih dahulu adalah 100 dibagi dengan 10. 100 dibagi 10. Berapa? Dapatnya 10. Ditulis 10. Tulis di sini 10. Kemudian 10 dikali 10 sama dengan 100. Kita kurangkan, hasilnya 30. Kemudian 30 kita bagikan dengan 10. 3. Nah, caranya akan unik karena 10 hasil dari 30 dibagi 10 ini akan kita tambahkan di sini. Nah, 3 kita tambahkan dengan hasil ini nanti. Maka 3 ditulis tambah. 3 dikali 10 sama dengan 30. 30 kita kurangkan, hasilnya 0. Dikurang 30. Hasilnya 0. Jadi, hasil dari pembagian bersusun panjang dengan bilangan 130 dibagi 10 menghasilkan 10 ditambah 3 berapa? Hasilnya 13. Kemudian pembagian selanjutnya adalah 350 dibagi dengan 10. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Kita bagikan dulu angka ratusan. 50 kita simpan. Yang pertama adalah 300 dibagi 10. 10 sama dengan 30. Kita tulis 30 di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah 30 dikali dengan 10. Hasilnya berapa? 300.
kita kurangkan. 350 dikurang 300 hasilnya 50. 50 kita turunkan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah 50 dibagikan dengan 10. 50 dibagi 10 sama dengan berapa? 50. 50 dibagi 10 sama dengan 5. 5 kita tulis di sini, teruskan tambah dulu. Nah, kemudian 5 kita kalikan dengan 10. Kali 10 sama dengan 50. Tulis 50 di sini. Kemudian kita apakan? 50 kita kurangkan dengan 50 sama dengan 0. Pembagian selesai, kemudian kita tambahkan di sini untuk mendapatkan hasilnya. Maka 30 ditambah 5 itu adalah 35. Jadi hasil dari 350 dibagi 10 adalah 35. Baiklah teman-teman, tadi setelah kita membahas tentang perkalian dan pembagian susun panjang dan juga pendek, maka selanjutnya kita akan membahas tentang KPK. Nah, KPK kita ini akan berbeda karena akan menggunakan tabel, tidak menggunakan pohon faktor. Nah, bagaimana caranya? Sedikit saya akan menjelaskan bahwa KPK ini adalah mencari KPK adalah dengan mencari bilangan prima mana dia dapat dibagi. Nah, kita langsung saja. Maka di antara 22, 38, dan 46 itu bisa dibagi dengan bilangan prima. Namun di dalam KPK harus mencari bilangan prima terkecil baru terbesar. Dibagi dengan 2. Kita tulis keterangan di samping ya, agar lebih memudahkan teman-teman. Dibagi 2. Hasilnya berapa? 11, 23, 19, 46 dibagi 2 adalah 23. Nah, sampai di sini kita lihat, ini bisa dibagi berapa? Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 5 dan 7 juga tidak bisa. Karena apa? Karena 11, 19, 23 itu adalah bilangan prima, yang artinya hanya dapat dibagi atau dikalikan dibagi dengan bilangan 1 dan juga dirinya sendiri. Maka kita bagikan dulu dari yang terkecil ya teman-teman. Jadi dibagi 11 hasilnya 1. Kemudian dibagi 19 hasilnya 1. 11, 1 ini tidak perlu dibagikan lagi karena sudah hasilnya 1. Jadi kita tulis dulu 19 dan 23 yang kita gunakan 23. Nah, kemudian mana lagi? 19 dibagi hasilnya adalah 1, maka 23 nya turun. Nah, kemudian 23 dibagi dengan 23 hasilnya adalah 1. Nah, kita masukkan hasilnya ke sini. Jadi KPK dari 22, 38, dan 46 adalah 2 dikali 11 dikali 19 dikali 23. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9.614. Oke teman-teman, soal yang kedua adalah mencari KPK dari 32, 46, dan 74. Jadi, kita carikan dulu nih.
Di antara ketiga bilangan ini, manakah yang bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil? Nah, bilangan prima terkecil ini adalah 2. Nah, ternyata 32 itu saat dibagi 2, hasilnya adalah 16. 46 dibagi 2, 23. 74 dibagi 2 hasilnya 37. Kemudian dibagi berapa? Kita lihat nih, di antara ketiga bilangan ini mana yang bisa dibagikan dengan bilangan prima 2? Ternyata 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 23 kita turunkan. 37 kita turunkan. Kenapa? Nah, karena 23 dan 37 itu adalah termasuk bilangan prima yang artinya hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri atau angka 1. Nah, ternyata 8 bisa dibagi dengan 2. Kita bagikan dengan 2 yaitu hasilnya 4. 23 kita turunkan. 37 juga kita turunkan. Nah, 4 bisa dibagi 2. Jadi 2. 23 kita tetap turunkan. 37 tetap turunkan. Dan kemudian dibagi berapa? Dibagi 2 tentunya. Hasilnya 1. Nah, 23 kita turunkan lagi. 37 kita turunkan. Jadi hasilnya sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu 23 hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri atau angka 1. Jadi dibagi dengan 23. Hasilnya adalah 1. 37 kita turunkan. 37 dapat dibagi berapa? 37. Maka hasilnya adalah 1. Jadi KPK dari 32, 46, dan 74 adalah, kita jabarkan dulu, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 23 dan dikali 37. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 27.232. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari EPB. Nah, di sini ada 3 bilangan, 60, 72, dan kemudian 88. Biasanya kita akan menggunakan ulang faktor. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan petak seperti ini. Namun cara mencarinya akan sedikit berbeda karena tadi KPK itu bilangan yang bisa dibagi di antara ketiga ini. Tetap kita bagi walaupun tidak bisa kita membagikan dengan bilangan yang lain. Namun untuk EPB ini syaratnya adalah ketiga bilangan ini dapat dibagi dengan satu bilangan prima yang sama. Kita contohkan 60, 72, dan 88 itu bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Jawabannya adalah dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 30. 72, 36. 88, 44. Nah, ketiga ini bisa dibagi dengan 2. Tentu saja bisa. Kita bagikan dengan 2 lagi. Hasilnya adalah 15, 18, dan 22. Nah, pertanyaannya, 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 18 kita bagikan dengan 3? Juga tidak bisa. Kemudian 22 kita bagikan dengan 3? Tidak bisa, karena hanya 15 yang dapat dibagikan dengan 3. Sementara kalau kita bagikan 22 dibagi 2, 18 dibagi 2, 15 kita bagikan 2, tidak bisa. Jadi, syarat untuk mencari EPB adalah
dengan syarat ketiga bilangan ini dapat dibagi dengan satu bilangan prima yang sama di waktu yang sama. Jadi, FVB dari 60, 72, dan 88 adalah 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu carilah FVB dari 70, 75, dan 85. Nah, kita lihat-lihat dulu nih, mana yang bisa dibagikan dengan satu bilangan prima yang sama. Dibagikan 2, 70 bisa, tapi 75 dan 85 itu tidak bisa. Dibagikan 3 bisa, tapi 75 dan 85 tidak bisa. Maka kita bagikan dengan angka 5. Ternyata 5 ini bisa dibagikan 70, hasilnya adalah 14. 75 dibagi 5, 15. 85 dibagi 5, hasilnya 17. Nah, kita sampai pada bagian akhir. Kita lihat, dibagikan 2 tidak bisa, dibagikan 3 bisa, namun 17 tidak bisa dibagikan 3, dan begitu juga dengan 14. Dibagikan 5 juga tidak bisa, karena 15 dan 17 ini adalah bilangan prima, yang artinya mereka hanya dapat 17 itu adalah bilangan prima, yang artinya mereka hanya bisa dibagikan dengan dirinya sendiri dan juga angka 1. Maka pembagian kita hentikan sampai di sini. Maka FVB dari 70, 75, dan 85 adalah 5. Oh, baiklah. Setelah kita membahas tentang KPK dan juga FVB tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Nanti pada sifat-sifat bangun datar ini ada segitiga sama sisi, kemudian belah ketupat, layang-layang, dan juga persegi. Nah, untuk yang pertama ada sifat-sifat bangun datar segitiga sama sisi. Yang pertama adalah sifatnya itu memiliki sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang, sisi itu biasanya di dalam bangun datar itu diidentikan dengan garis seperti ini. Garis ini sama dengan sisi. Sisinya sama panjang. Nah, kemudian memiliki sudut yang sama besar. Sudut diidentikan dengan seperti ini. Sudut yang sama besar. Lalu berapa sudut di dalam segitiga sama sisi? Yaitu sebesar 60 derajat. Kemudian memiliki 3 sumbu simetri. Kemudian saya akan gambarkan dulu 3 sumbu simetrinya. Simetri itu adalah sebuah garis yang membelah sebuah bangun datar sehingga akan membuat bangun datar itu terlihat sama. Simetri adalah garis membagi suatu bangun datar. Nah, di dalam segitiga sama sisi, sumbu simetrinya itu seperti ini. Ditandai garis-garis seperti ini. A, B, C, D, E, F. Memiliki 3 sumbu simetri, 1, 2, dan 3.
Kemudian yang keempat, segitiga sama sisi memiliki rotasi simetri. Rotasi simetrinya itu ada 2, 120 derajat dan 180 derajat. Kita gambarkan dulu. Yang pertama, ini adalah segitiga normal A, B, C. Nah, kemudian yang kedua, itu ditandai dengan berputarnya sekitar satu kali putaran. Dia akan menjadi seperti ini. Sama karena segitiga sama sisi akan sisinya sama panjang, jadi ketika diputar juga dia akan sama, tapi untuk menandakan dia berbeda, kita akan membedakan peletakan A, B, dan C-nya. Nah, tadi A di sini, kemudian A-nya di sini. A, B, C. Dia berputar setengah, yaitu 120 derajat. Dan kemudian ketiga, akan berputar sebanyak 180 derajat. Maka akan seperti ini, A, B, dan C. 180 derajat. Baiklah teman-teman, yang kedua ada bangun datar persegi. Sifat-sifatnya ada 6 yang saya dapatkan. Yang pertama, memiliki sumbu putar panjang ABCD. Sumbu putar panjang ABCD, nah dia seperti ini ya teman-teman. A, B, C, D. Kemudian memiliki sumbu putar yang mengelilingi ABC seperti ini. Karena simetri ditandai dengan garis-garis seperti ini, maka yang mengelilinginya adalah seperti ini. Pada persegi memiliki sumbu putar panjang ABCD yang memutari perseginya. Kemudian yang kedua, memiliki bangun persegi ABC. A, B, C, dan D. Kemudian sifat-sifat yang ketiga apa? Memiliki 4 sisi yang sejajar. 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya memiliki 4 sudut. Sudut ditandai dengan apa? Garis seperti ini. Memiliki 4 sudut yang sama. Selanjutnya memiliki diagonal sama panjang. Diagonal sama panjangnya adalah ditandai dengan seperti ini. Diagonal pada bangun datar itu biasanya disebut dengan diagonal bidang. Diagonal bidang. Nah, diagonal pada bangun ruang itu diagonal ruang karena membelah bangun datar. Sementara pada bangun datar persegi ini diagonalnya disebut dengan diagonal bidang. Yang membelah seperti ini. Nah, kemudian yang keenam memiliki diagonal perpotongan A, B, C, dan D. Nah, diagonal yang memotong seperti ini ditandai dengan huruf O. Teman, yang ketiga ada sifat-sifat bangun datar belah ketupat. Kita, tolong kipas serahkan buku kita deh, lupa warnain buduin. Oke, kita. Entar warna. Nah. Oke, yang ketiga ada sifat-sifat bangun datar belah ketupat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sifat-sifatnya terdapat sebanyak 4. Nah, yang pertama itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang pertama,
kita berikan dulu sudut-sudutnya atau bangun datar A, B, C, D seperti itu ya. Kita tulis A di bagian ini, A, B, C, dan D. Lalu yang pertama, belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sisinya terletak di mana? Betul, sisinya terletak di sini. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, belah ketupat memiliki 4 sudut yang saling berhadapan. Nah, sudut belah ketupat terletak di sini. Kemudian yang ketiga memiliki sumbu simetri lipat. Kita hapus dulu ya. Sumbu simetri lipat. Sumbu simetri lipat itu ditandai dengan seperti ini. Sama seperti bangun datar sebelumnya, ditandai dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, nantinya yang akan dapat dilipat, nah seperti ini. A dapat dilipat dengan C, D dapat dilipat dengan B, kemudian A dapat dilipat dengan D, A juga dapat dilipat dengan B, B dapat dilipat dengan C, C dapat dilipat dengan D. Seperti itu. Nah, kemudian sumbu simetri sebanyak 2. Memiliki 2 sumbu simetri sebanyak 2 putaran, yaitu yang pertama 240 putaran dan 360 putaran. Bangun datar yang pertama akan seperti ini, bentuk normal. Nah, ketika kita putarkan, dia akan seperti ini. Seperti ini, maka A-nya terletak di sini, A, B, C, dan D. Ini adalah 240 derajat. Kemudian 360 derajatnya bagaimana? 360 derajatnya sama seperti ini, hanya saja ABC-nya yang terletak berbeda. A terletak di bawah ini. Tadi A kan terletak di sini. Kemudian A-nya terletak di sebelah ini. A, B, C, dan D. Oke, kita sampai pada bangun datar yang terakhir, yaitu bangun datar jajar genjang. Maaf, tadi di video sebelumnya saya menyebutkan itu layang-layang, tapi sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun datar jajar genjang. Jajar genjang ini adalah salah satu dari bangun datar yang memiliki 4 buah sisi A, B, C, dan D. Sisi yang sejajar, sisi yang sama, dan juga memiliki 4 buah sudut. Ternyata bangun datar jajar genjang juga memiliki 4 sudut, sama seperti bangun datar persegi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian memiliki diagonal perpotongan, diagonal yang memotong. Seperti ini.
memiliki diagonal perpotongan. Tandai dengan huruf O. Kemudian jajar genjang juga memiliki diagonal yang membelah jajar genjang sehingga menjadikan jajar genjang tersebut seperti kongruen. Kongruen artinya hampir seperti bangun ruang kalau dilihat dari kejauhan, seperti itu. Nah, seperti ini. Titik ini adalah diagonal yang membelah diagonal perpotongan. Diagonal perpotongan ini tadi kan adalah ini. Kemudian diagonal yang membelah diagonal perpotongan adalah garis ini, sehingga menjadikan jajar genjangnya kongruen. Baiklah, kita sudah sampai pada bagian akhir. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan informasi dan juga menjelaskan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.